Jadi ini life hack buat kalian, kalau misalnya kalian ini mau casting atau kalian ini ada di dunia entertain. So aku kayak jadi sedih, jadi nangis. Terus aku keep tuh emosinya, aku bawa ke depan kamera langsung action, langsung kayak lanjutin. My best friend. Oh, itu jadi kayak nulisnya tuh tentang your dream man Yes, atau gimana? yes, my dream man. God. Padahal aku nggak pernah di-treat kayak gitu, tapi aku pengen di-treat kayak gitu. Pengen kalau nikah tuh nanti aku nyanyiin buat suami aku gitu. Oh my god. Hello everybody, welcome to Intermezzo, interview with me, Zoe Levana. And today kita kedatangan seseorang wanita yang cantik, anggun, inspiratif, berbakat, religius. Pokoknya dia itu paket yang lengkap banget. Dia adalah seorang influencer, hijab, model juga, an actress, dan pemenang pageant muslimah pertama di Indonesia juga. Wow, keren banget gak tuh guys? Everybody tepuk tangan dulu, please welcome Kak Nessa Akila. Hai kakak. Hai Zoe. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah baik. Kamu sehat? Yes. Aku sehat. Kakak gimana? Sehat, alhamdulillah. Kakak sekarang sibuk apa kak? Sibuk apa ya? Mengarungi hidup kali ya, kayaknya. Sibuk kerja, ngurus orang tua, karena orang tua aku lagi sakit. Sakit apa? Pecah pembuluh darah di kepala. Iya. Baru banget sih, baru 6 bulan running, jadi berjalan baru 6 bulan. Kita lagi ngurus banget papa dari nol lagi, karena dia balik kayak baby lagi. Kita harus, karena kan yang rusak itu di kepalanya, di batang otaknya gitu, pendarahan. Jadi dia amnesia gitu, terus nggak bisa bergerak, lumpuh. Sampai amnesia kak? Yes. Wow. Jadi kita ngurus dari nol lagi. Jadi aku lagi sibuk 2 hal itu, kerja dan ngurus papa gitu. Wow. Semoga cepat sembuh ya kak ya. Thank you, amin. Oh my god. Tapi jujur ya kak, like what I said last time, kakak itu super talented banget with everything that you do. Ini paket lengkap banget, bisa-bisanya kakak jadi model, nyanyi, acting, and masih bisa ngurusin your dad. Itu aku salut banget kak sama kakak. How do you ngatur schedule tuh gimana caranya kak? Susah banget ya? Susah banget, karena aku harus, kalau kita udah fokus, kan di dunia ini kita emang harus punya satu fokus ya dalam hidup, nggak bisa banyak gitu kan. Ya sekarang fokus aku emang orang tua, tapi karena kebutuhan juga harus bekerja, harus maintenance juga pekerjaan, ya jadinya. Dan mana lagi aku ngurusnya di Medan lagi, di luar kota. Jadi aku bolak-balik Medan, Jakarta. Oh kakak masih bolak-balik? Yes, karena keluarga aku di Medan gitu. Jadi aku ngurusnya itu kayak 2 minggu aku di Jakarta, 2 minggu aku di Medan gitu. Tapi kalau bila diperlukan lebih lama di Medan, mungkin aku akan lebih lama di Medan dulu, baru ya kerjaan tuh aku sampingin dulu gitu. Asli orang Medan. Kalau Medan tuh gimana sih? Horas gitu ya. Udah gak sih? Iya. Aku merasa cringe gitu, tadi aku salah ya. Bener ya gak sih? Iya. Oh bener. Okay. Itu Batak sih lebih tepatnya. Medan tuh Melayu sebenarnya, Zoe. Oh Melayu. Yeah. Kumaha barudak? Bukan. Itu bukan. Kalau Sunda, kalau Medan itu kayak Upin Ipin. Mana ke? Kak Ros. Oh iya. Ya tahu gitu ya? Kak Ros. Iya. Nah itu Melayu tuh seperti itu. Ajarin bahasa Medan dong kak. Bahasa Medan. Coba jangan apa kali biar, coba si apa itu biar diapain, jangan apa kali biar dia jangan kayak gitu. Gimana? Ya gitulah. Ternyata susah ya kalau misalnya bahasa Medan gitu ya. Oh my god. Nah kakak tapi bisa masuk ke entertain itu awalnya dari mana kak? Oh iya, dari pageant. Pageant, tapi Wow. model dulu sih. Aku berawal di model tuh dari SMA, suka ikut lomba nyanyi juga, tapi masih di seputar Medan ya, bukan di Jakarta. Akhirnya aku nyobain ajang Putri Muslimah Indonesia pageant tuh di Jakarta, dan alhamdulillah menang juara 1 waktu itu. Jadi disitulah mulai jembatan-jembatan aku untuk masuk ke dunia
entertain gitu I untuk see. sebagai nyanyi apa ya, pokoknya apapun yang aku ngerasa aku bisa ya aku lakuin gitu. Aku dari dulu sih sebenarnya cita-cita aku desainer sama penyanyi. Keren banget, Gitu. keren banget cita-citanya jadi desainer dan penyanyi. Iya, cuman alhamdulillah karena aku menang di pageant, mereka ngasih aku kesempatan untuk nyobain jadi model hijab. Terus saya udah aku cobain, walaupun awalnya tuh masih kagok kan, untuk photoshoot tuh susah banget ternyata. Kayak pose itu kan banyak ya gitu. Kalau kita jadi model, kita harus menguasai semua pose gitu kan. Ya kayak kamu tahu nggak sih model Zara yang kayak gini aja bisa jadi Gini bisa jadi gimana gini kayak tapi harus gini fashionable. aja tuh bisa jadi model gitu, udah Iya. bisa jadi pose gitu kan. Heeh. Tapi itu kan butuh tingkat kepercayaan diri yang tinggi gitu. Dan latihan juga ya. Sebenarnya kalau orang-orang mungkin ingin mempersiapkan model sekarang udah banyak kelasnya, agensinya. Nah, kalau aku kemarin otodidak banget, nyobain aja udah langsung dikasih kerjaan, cobain dari kerjaan, terus kayak belajar, posenya gini, lama-lama bisa. Ternyata jadi model hijab sekarang gitu. Terus kalau sinetron, syuting juga aku jalanin. Jadi waktu menang itu dikasih kesempatan buat casting. Ternyata pas aku cobain, aku bisa ya acting. Tapi aku acting tuh biasanya dari nyanyi. Jadi sebelum tes cam, itu aku misalnya aku lagi jadi perannya itu di tesnya itu yang nangis. Aku akan dengerin musik yang sedih dulu nih, Zoe. Biar aku nangis. Itu hack dulu Iya, gitu hacknya. ya? Aku sampai sekarang sih. Jadi aku harus dengerin musik dulu. Kalau aku jadi yang fun, aku harus dengerin fun. Kalau dengerin musik jahat ya, jadi peran yang jahat, aku harus dengerin musik yang kayak bikin aku tuh gimana gitu. Jadi ini life hack buat kalian, kalau misalnya kalian ini mau casting atau kalian ini ada di dunia entertain, misalnya kalian mau keluarin emosi apapun, dengerin musik. Mancing. Kalau aku sih caranya mancingnya dengan musik ya. Karena kan kita kalau dengerin lagu tuh suka flashback nggak sih sama satu momen apa, misalnya let's say kita denger lagu galau tentang ibu gitu ya. So aku kayak jadi sedih, jadi nangis. Terus aku keep tuh emosinya, aku bawa ke depan kamera langsung action, langsung kayak lanjutin gitu dengan peran gitu cara aku. Ternyata aku kaget juga, ternyata aku bisa ya gitu ya. Jadi dijalanin juga gitu. Nah, penyanyi sama desainernya jujur sampai sekarang aku masih mencari jalan untuk ke sana, dan alhamdulillah udah dapet sih. Jadi sebentar lagi akan terwujud. Oke, tepuk tangan dulu guys. Semoga akan terwujud dan aku doain pasti terwujud. Amin, makasih. Tapi emang dari dulu berarti ngarahnya emang kepengen jadi desainer dan penyanyi, atau dulu itu emang nggak nyangka akhirnya tiba-tiba suka entertainment terus pengen ke situ? Enggak, aku dari kecil jadi pengen jadi penyanyi sama desainer, emang dari kecil. Dari kecil ya? Dari kecil aku suka. Jadi dulu kalau nonton, aku seneng banget film Barbie. Karena kan bajunya lucu-lucu. Barbie! Pantes suka pink! That's why you like pink? Understand why now. Understandable. Iya, jadi aku nonton film Barbie, terus kan bajunya lucu-lucu ya. Aku stop tuh di TV. Terus aku gambar gitu sih dressnya. Jadi you like drawing as a kid tuh, suka gambar juga? Iya. Jadi aku nyetaknya tuh dari TV gitu, aku lihat. Dulu kan zaman dulu belum ada, maksudnya kayak sekarang kita lihat Google apa gitu, nggak ada tuh zaman aku kecil. Jadi lihatnya di TV, terus aku jiplak dari TV, aku liatin aja. Jadi aku pause dulu gitu, terus aku gambar, terus aku modif gitu sesuka aku, warnanya, desainnya gitu. Tapi dari baju Barbie dulu gitu. Jadi gitu kenapa aku suka. Terus suka aja mix and match baju, seneng banget dari dulu gitu. Kalau misalnya nyanyi? Kalau nyanyi aku nggak tahu ya. Jadi dulu waktu kecil tuh kayak ada satu program TV musik-musik, kayak program TV yang lagi rame gitu loh, kayak musik anak-anak gitu isinya. Jadi setiap hari aku tuh nonton itu. Akhirnya aku tuh kayak interest sama musik. Seneng gitu, suka nyanyi. Terus diikut lomba nyanyiin sama mamaku karena aku sering nyanyi. Menang terus, menang. Jadi aku makin suka gitu. Dan SMP tuh aku di pesantren, boarding school you know. Mulai masuk puber, aku pengen deh punya lagu cinta gitu.
Jadi aku tuh pengen banget pacaran, tapi waktu itu kan aku di pesantren kan nggak bisa ya, harus behave gitu di pesantren tuh harus kayak ya menjaga lah, pacaran kan nggak boleh dalam Islam gitu, jadi nggak bisa dilakukan. Maksudnya aku nggak ada lah proses-proses pengenalan atau pacaran pas SMP tuh sama cowok tuh nggak ada gitu. Jadi tapi pengen ngerasain, jadi akhirnya floweringnya tuh flowering sendiri karena pengen ngerasain cinta aja gitu, kayak penasaran. Akhirnya berhalusinasi, Nulis gitu. iya berhalusinasi kayak aku pengen punya pacar kayak gini, jadi lagu. Jadi lulunya jadi lagu gitu, Iya. aduh lucu banget, astaga. Judulnya My Best One gitu. My Best One. Oh, itu jadi kayak nulisnya tuh tentang your dream man Yes, atau gimana? yes, my dream man. God. Padahal aku nggak pernah di-treat kayak gitu, tapi aku pengen di-treat kayak gitu, jadi aku jadiin lagu gitu. Itu lagunya jadi dirilis nggak? Nah, so far sih masih di notes aja ya, di voice notes, belum. Oh, tapi kira-kira ada planning mau dirilis nggak? Mau dong, mau ya? nanti bahkan kalau terjadi, amin. Pengen kalau nikah tuh nanti aku nyanyiin buat suami aku gitu. Oh my god, suaminya hoki banget ya. Itu jadi lagu dari SMP dibawa sampai sekarang. Iya. Keren banget. Jujur ya kalau misalnya aku cowok terus aku jadi suaminya kakak gitu ya. Wah, hatiku meleleh kan. Kalau misalnya dengerin itu parah banget. Belum tentu nggak sih? Nggak semua cowok hatinya bisa kayak, ya ada aja yang flat nggak sih? Ada mukanya yang flat, tapi hatinya bisa terbalik jungker balik udah gitu loh Kak. Kamu pengalaman banget ya. Buat kenalin cowok, oke. Karena bukannya apa Kak, kadang-kadang ada orang di mana kayak mereka tuh mukanya, oh iya lagunya enak. Tapi hatinya gini, gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Iya. Dan cewek pun ada beberapa yang kayak gitu. Jadi mukanya kayak, oh iya ya udah gitu. Tapi dalam hati, gitu. Ada orang-orang yang kayak gitu. Bener sih. Jadi apa ya kalau misalnya aku aja dengerin ini kayak, wow gitu loh. Jadi pasti baper lah Kak. Nggak mungkin nggak. Percayalah aku Kak. Tapi kan aku sering nulis, jangankan lagu yang waktu kecil ya gitu. Jadi setiap kali aku deket sama cowok dan aku ngerasa dia spesial, pasti aku akan bikinin dia lagu. Tapi nggak semua cowok dapat hal itu gitu. Oke. Dan yang cowok aku sekarang aja tuh udah ada 4 lagu kali aku bikinin. Padahal kita belum setahun. Kakak boleh nggak sih coba nyanyi Kak? 1 lagu deh. Aduh. Boleh. Ini lagu yang mau aku rilis apa lagu yang waktu kecil? Boleh, terserah Kakak. Lagu yang mau dirilis boleh, lagu waktu Kakak masih kecil boleh, terserah. Lagu karena kita tadi abis bahas, jadi lagu yang aku buat waktu kecil itu aja ya waktu SMP. Oke, boleh. Itu lagunya kayak gini. Tak ada yang bisa gantikan kamu, karena kamulah satunya yang ku cinta. Kau selalu bahagiakan diriku dengan semua caramu yang lucu, caramu yang selalu perhatikanku. Selalu buat aku jadi layu, kau jaga aku selalu di dekatmu. Nah, gitu deh. Jadi lagunya sebenarnya sweet gitu ya. Sweet. Tapi kalau kamu bikin lagu based on true story nggak? Wah, bahaya nih. Jadi gini. Klarifikasi dulu. Jadi setiap kali aku mau ngomong mesti gini. Jadi gini. Oh, I see. Jadi gini. Sebenarnya gini. Kalau aku setiap kali bikin lagu tuh pasti ada story behind it. Nggak mungkin enggak. Karena setiap kali aku bikin lagu itu aku harus tumpahkan semua perasaanku di situ. Betul. Itu. Nggak valid kalau misalnya aku bikin lagu tidak ada perasaan. Bener. Tapi ada aja kan orang yang bisa bikin lagu tuh setiap saat gitu. Mungkin dengar cerita orang, dengar apa aja bikin. Tapi kalau based on story kita tuh emang lebih beda sih. Iya. Nyawanya. Jadi kalau misalnya aku tuh kayaknya kita relate deh kalau misalnya bikin lagu nih. Bentar, kakak zodiaknya apa? Cancer. Oh my god, another Cancer. I like Cancers. Oh ya? Yeah. My mom is a Cancer. Oh wow. Yeah, she's a designer too. Oh, yeah, oke. That's why. Tapi kamu akrab sama mama? Akrab. Aku Libra. Oh, oke. Kakak ada rencana mau rilis nggak sih? Ada. Iya, dalam 2-3 bulan lagi kali ya. Congrats buat kakaknya. Itu juga based on true story juga aku bikinnya sama Kak Ade Govinda.
Kalau kamu kenal sih. Jadi waktu itu kita bikinnya tengah malam sampai sahur, puasa juga kita bikinnya. Di 2018 itu gara-gara dia lagi seneng sama satu cewek tapi nggak bisa digapai-gapai. Nah, Aduh. aku juga kayak gitu. Aku seneng sama satu cowok, cowoknya tuh alim banget. Lucu, tapi karena dia terlalu alim tuh jadi dia kayak nggak bisa dideketin dan aku juga segan gitu. Jadi aku sukanya tuh waktu aku lagi makan di rumah temanku, jadi dia abangnya temanku gitu loh. Lagi makan, terus dia sholat di kamar, terus dia kayak lagi salim gitu kan, kayak tahiyat akhir lah, dia sholat, aku kayak ganteng banget gitu. Ganteng banget. Abang lo ganteng banget gitu, tapi nggak enak mau ngedeketin karena udah kayak abang sendiri gitu. Jadi cuman aku agung-agungin aja, akhirnya jadilah lagunya judulnya Ku Kagumi Dia Dari Jauh. Oh no, tidak, aku tidak suka judulnya, aku tidak suka cerita ini, aku tidak mau denger ini lagu. Tidak suka, tidak mau. Oh, kamu relate ya? Enggak boleh gitu loh. Kayak aku tuh nggak suka kalau misalnya lagunya tuh kayak tidak bisa memiliki tidak mau denger gitu. I see. Karena nanti sebenarnya gini, karena kadang-kadang nggak relate pun nanti di kuping aku tuh kayak bisa ngerasain lagu itu, jadi kayak nggak enak di hatiku gitu loh, kayak nggak mau gitu, nggak mau dengerin lagu ini, nanti takutnya perasaannya nyampe gitu. I see. Jadi ngedengerin itu tuh jadi kayak misalnya kakak mau Mancing. mencoba, iya kayak mancing gitu loh, jadinya kayak nggak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pun aku dengerin lagu, padahal aku tidak merasakan itu, kalau lagu itu tuh sedih, aku bisa nangis. Bener, nah itu dia tadi aku bilang metode aku untuk acting itu, gitu tuh bener. Iya, kalau misalnya aku kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya kakak bikin lagu itu, kakak rilis, aku denger, abangnya siapa ini? Abangnya siapa ini? Zoe, jangan dong. Abangnya siapa? Jangan dong, tapi kan sebenarnya ya kalau lihat di cerita-cerita netizen itu banyak banget loh orang-orang yang ngagumi dari jauh ya. Contoh kalau fans sama cowok-cowok Korea, kan juga ngagumi dari jauh. Tapi rilis lagu ini jujur aja banyak yang relate sih. Iya kan? Pasti banyak yang relate. Iya. Tapi kalau sekarang ini berarti kakak udah berapa lama sama pacarnya kakak? Lama ya, nggak nyampe setahun deh. Nggak nyampe. Sebelum papaku koma, sebulan sebelum papaku koma. I see. And he's the most gentle man I've ever met. Bener. Sabar, karena dia baru ketemu sebulan aja tuh langsung kayak, aku mau serius ya sama kamu, aku nggak mau pacaran. Itu baru kayak dua minggu lebih ketemu gitu loh, baru kita 3 kali ketemu. So, oke. Tapi aku belum punya perasaan, cuman aku tantang aja gitu. Oh ya udah gitu, kalau emang kamu serius. Iya, bulan depan aku ke rumah kamu ya. Aku langsung, rumahku di Medan loh. Iya nggak apa-apa, aku ke rumah kamu. Oh my god, ke Medan. Such a sweet man. Yes, betul. Sama kayak lagu sih. Jadi lagu itu bisa manifest juga loh, Zoe. Hati-hati. Kalau kata, dulu aku punya teman musisi, Kak Anji, kalau kamu tahu. Anji tuh ngajarin aku, katanya kalau bikin lagu itu harus yang positif. Karena kata-kata itu akan diulang terus. Kata-kata yang diulang itu akan jadi doa. Jadi itu masuk akal. Ada yang pernah bilang kayak gitu sih. Jadi aku ngerasa lagu manifest aku di waktu kecil itu, dialah sosoknya, Masya Allah maha baik, Allah maha baik. Jadi didatangkan dia sosoknya. Amin. Jadi lagu itu is him. Semuanya. Berarti kita kalau misalnya doa atau nyanyi, kita harus ulang-ulang. Ya kan akan diulang-ulang kan sama kita gitu. Jadi harus yang baik, kata-katanya positif gitu, biar jadi doa buat diri kita gitu. Berarti kita kalau nyanyi jangan galau ya guys ya. Jangan galau ya guys ya. Buat kalian yang di rumah yang suka nyanyi lagu-lagu galau, stop. Stop. Kalau lagu kamu sih lagu galau nggak? Aku suka banget lagu yang nggak tahu ya, lagu aku tuh universal banget Kak. Bisa tiba-tiba kayak playlist aku kalau misalnya di shuffle, tiba-tiba galau, tiba-tiba bisa nangis gitu. Terus tiba-tiba gitu. Bisa gitu, aneh aja gitu, playlistnya on repeatnya tuh kayak aneh-aneh aja gitu. Jadi very universal aja gitu Kak. Yang nanti akan dirilis? Wah, gini Kak. Jadi gini.
Kalau misalnya nanti dirilis ini di bulan depan itu ada sebenarnya 3 lagu. 3 lagu. Yang pertama lagu single aku Kau Di Mana. Ini lagu galau based on true story. Okay. I'm not gonna go too much detail on that. Iya. Cause we're not gonna spill who was that. Jangan. We're not gonna spill who that was. Tapi pokoknya kalau misalnya kalian memiliki seseorang atau kalian tuh udah berpasangan, please kalian jangan meninggalkan orang itu meskipun orang itu jangan meninggalkan orang itu ketika orang itu ada di masalah apapun gitu loh. Setuju. Gitu loh. Kalau misalnya orang itu lagi ada masalah, adalah dengan orang itu. Gitu mau denger lagunya, kayak relate deh. Nanti. Kalau misalnya orang itu lagi ada masalah, be with that person gitu loh. Iya. Comfort her, comfort him gitu loh. Jangan tiba-tiba dia ada masalah, oh yaudah dia ada masalah, bye-bye. Setuju sih. Yeah, that's what I think. Terus yang kedua, aku ada collab sama rapper. Namanya Jayan sama another producer namanya NSG. NSG. I know NSG. Oh, you know NSG? Ada itu. It's a bangers kind of song kayak gitu lah. Nah kalau misalnya satu ini, this is like a very dia kayak it's a hip hop song. Aku juga nge-rap di situ juga. Keren banget Zoe. Yeah, it's with Sexy Goat sama 6 jam atau jam 6 dia? 6 jam. Keren banget. 3 songs next month. Finally, oh my god. Keren banget. Gitulah. Good luck ya. Aku pengen dengerin Kau Di Mana sih. And I just wanna ask, dapet cowoknya dari mana? Itu lucu sih ceritanya. Okay, tell me about the story. Gimana ceritanya? Kita ketemunya di Instagram. So stranger, parah. Aku takut banget sebenarnya bales dia, sangat takut. Jadi dia nge-DM aku itu April 2024, aku baru bales itu Juli. Karena aku ngerasa dia stranger banget. Dan awalnya itu kayak 3 bulan ya? 4 bulan. Ya? Terus di situ dia itu jadi ngeliat aku di explore, dia baru pulang umroh, terus dia berdoa, dia pengen minta jodoh, detail, tiba-tiba muncul foto aku sekali, dia cuma like. Oke. Terus tiba-tiba pas dia lagi ngelamun lagi, pengen deh cari istri gitu, pengen jadi cari cewek, tapi di mana ya? Kok dia dikenalin, dijodohin tuh tapi belum ada yang match sama dia gitu. Terus akhirnya muncul lagi foto aku pas dia, pokoknya setiap kali dia ngelamun lagi pengen apa tuh, foto aku muncul di explore katanya. Jadi bener-bener orang, maksudnya bukan entertain dia, bukan kenal gitu. Terus akhirnya dia 3 kali muncul, terus akhirnya dia kayak, oke deh aku DM gitu. DM, hai aku boleh kenalan nggak? Cuman kan aku nggak pernah ngecek DM yang recent, kita belum baca loh yang di request kok, recent sih di request. Kan nggak mungkin semuanya dilihat gitu kan. Jadi tiba-tiba tuh dia ternyata punya mutual, tapi mutual sama aku ini nggak follow dia. Tapi tuh kakak kelasnya dulu. Akhirnya dia memberanikan DM si kakak kelasnya ini, Kak, aku tuh kakak kelas kamu, aku follow kamu karena aku adik kelas kamu gitu. Sorry Kak, aku mau nanya, kamu kenal Nessa nggak gitu? Boleh nggak ya jembatanin aku untuk kenalan sama dia, aku pengen banget. Nah, tapi kakak kelasnya ini tahu cerita tentang ini cowok, dia siapa, dulu track recordnya gimana gitu. Baik sih sebenarnya. Jadi pas dia ngomong ke teman aku ini, teman aku model terus dia bilang, oh aku kenal Nessa sih, udah coba aku omongin ya. Terus pas lebaran tuh inget banget, Beb apa kabar? Iya kenapa? Padahal aku gak deket banget juga sama temen aku ini, biasa aja kita follow-followan aja as model, sama-sama say hi gitu aja. Terus, Beb aku mau ini nih nyampein amanah, ada yang mau kenalan sama kamu, teman aku katanya adik kelas. Baik loh orangnya gitu, dulu aku sih tahu dia ceritanya gimana gitu. Coba dia respon aja, orangnya baik banget asli gitu, aku sih bisa rekomen ya gitu. Karena titipan, jadi aku cari DM-nya, oke kan namanya siapa? Tit, gitu lah. Terus kayak akhirnya aku cari. Tit. Terus yaudah aku cari, aku balas. Oh iya, hai ya, salam kenal. Karena udah dititip, jadi aku be nice dong. Karena kan itu temannya temanku ya, gitu. Jadi aku welcome. Tapi sebenarnya aku ngerasa kayak, lu siapa ya? Lu stranger banget, gitu. Pas aku balas, sebulan lah dia dapetin WA aku akhirnya. Dari DM tuh aku juga balesnya kayak 2 hari, 3 hari nggak intens gitu. Akhirnya dia dapetin WA aku, WA-an, ketemu,
ketemu ketiga dia bilang mau ke ini. Jadi ketemunya di Instagram gitu. Wow, itu prosesnya agak lumayan panjang ya ternyata ya. Wow. Tapi what is the moment that made you feel like, okay, He's the one. Waktu dia jenguk papa aku. Waktu dia bicara sama papa aku di saat papa aku masih koma, benar-benar belum sadar. Situ dia kayak ngobrol sama papa aku, bilang, saya ini, dia kenalin nama dia gitu. Jadi dia pegang tangan papaku. Hai Om, aku namanya ini, aku serius sama anak Om semangat ya buat sembuh. Nanti kalau memang sudah sembuh, jabatan tangan sama saya untuk akad gitu. This is so sweet. Oh my god, I can't. Udah aku Nah, nyengirnya. tapi fun fact-nya lagi adalah, aduh iya kenapa? cowok aku ini Cancer juga. Dan waktu kita ketemu, aku inget banget di Core X Crew kita ketemu, dia parkir mobil, aku parkir mobil, pas kita mau pulang, iya udah kita ke parkir bareng. Kita ngangak kayak, hah ini mobil kamu? Iya itu mobil kamu, platnya sama. Jadi ulang tahun kita tuh sama 14 Juli. Jadi plat kita tuh sama, kayak aku 147 Tit gitu lah nama aku, terus dia 147 namanya dia. Jadi plat kita sama. Terus kayak, terus Ulang akhirnya tahunnya sama? ulang tahunnya sama. What? Ini jodoh. Ini jodoh. Amin. Enggak, ini bukan amin lagi, nih jodoh. Ulang tahun sama. Sama. Ini udah baik banget. Cancer juga sama-sama. Jadi kita love language-nya tuh sama. Dulu kan aku Cancer, love language aku tuh Baru ada mau semua. tanya love language, oke. Love language aku semua, bener nggak tante? Love language-nya ada semua ya gitu. Ada gift, ada quality time. Aku love language-nya juga semua. Oh my god. Aku tuh nggak bisa, orang-orang kayak love language kamu yang paling tertinggi. Paling menonjol Aku ya? bilang, jujur ya, aku nggak ada love language-an yang kayak, oh iya aku physical touch, aku ini. Nggak ada. Aku kalau kamu nggak bilang, aku tuh gini, aku nggak bisa kalau misalnya kayak cuma quality time doang, tapi kayak nggak dibilang, kamu hari ini ngapain, kayak gitu kan nggak bisa gitu loh. Nggak ada words of affirmation, nggak ada kayak apa ya quality time, nggak lengkap itu kayak nggak valid gitu. Iya bener. Cuman kan? Biasanya kalau ketemu sama orang lain yang mungkin bukan Cancer ya gitu, itu tuh kayak mereka tuh punya love language-nya tuh yang paling menonjol yang kayak kamu bilang itu. Jadinya aku ngerasa aku tuh terlalu effort semuanya. Aku yang muji, aku yang ngasih, aku yang service, aku yang quality time, aku yang berusaha buat dia semuanya. Sehingga aku ngerasa kayak, kok gue kayak cinta sendiri ya? Kayaknya gitu. itu bukan Cancer sih, Kak. Oh gitu ya? Kayaknya itu orang-orang aja sih. Oh iya. Karena aku relate sih, Kak, kalau itu. Tapi, qadarullah ini pacar aku ini, love language-nya tuh semuanya ada. Jadi kita kayak gayung bersambut. Misalnya dia ngasih quality time, aku juga ngasih quality time. Misalnya aku kayak, kamu ganteng banget ya. Terus dia yang kayak bener-bener, sayang kamu cantik banget. Jadi kayak kita tuh bukan gak mau kalah, tapi saling ngisi gitu. Itu seru banget. Jadi aku sama dia tuh kayak, kita kayak ngaca ya gitu. Jadi kita kayak ngaca gede banget gitu loh. Kayak, aku baru ngerti sih definisi arti jodoh adalah cerminan. Itu tuh kayak aku ngelihat dia tuh, cermin besar aku banget. Bener-bener kayak ngaca, cuman kita beda orang, beda muka gitu. Oke, itu keren banget ya. Bisa-bisanya ulang tahun sama dan lain-lain sama, itu kayak keren banget. Dan jalurnya tuh aneh banget. Kita nggak ketemu di teman siapa, dikenalin siapa, dijodohin siapa gitu. Kayak pure emang jalannya Tuhan buat kita. Ini kayaknya definisi jodoh nggak kemana-mana sih. Oh itu bener sih. Nggak kemana-mana lagi. Iya bener. Jodoh tiba-tiba jadi aja gitu loh. Bener ini lagi. definisi jodoh nggak kemana-mana, ini definisi jodoh wow aja gitu loh. Aku masih tidak bisa berword-word. You know, like I wanna say something, tapi I'm like gitu aja, like my face is just like wow, okay. Tapi is there like something that you don't like about him so far in your relationship right now? Kayak one thing about him that you don't really like. Gak ada. Oke. Tapi seru gak sih kayak selama pacaran ini, like meskipun kalian beda profesi? Seru banget. Aku baru tahu ternyata nggak sama satu profesi itu kita jadi lebih explore banyak hal. Aku tahu dunia berbeda,
tentang dia dan dia tahu dunia entertain tentang aku Dia gitu. kerja apa sih anyway? Pengusaha. Oh, pengusaha. I see. Jadi dia tuh benar-benar nggak pernah sekali gitu menyentuh soal entertain dan tidak tahu menau gitu. Jadi pas tahu aku, lucunya ya, dia nemenin aku photoshoot pertama kali, dia duduk kan, aku kan post gitu, terus post video tuh kayak mungkin dari diem kita kan action, dia langsung kayak gitu, terus abis cut dia langsung kayak diem lagi, terus dia kayak keren banget, mood kamu bisa cepet banget gitu, gitu. Jadi dia di balik layar tuh dia kayak gitu. Cute banget. Aku ngerasa kayak awalnya, ih kok aneh tapi lucu gitu. Terus dia merhatiin banget. Jadi pas aku syuting tuh kan aku suka lupa makan. Nah itu juga. Itu kayaknya everyone gak sih? Aku juga suka lupa makan kalau misalnya my mom isn't here, aku bakal gak makan sih. Ya kan? Iya kalau misalnya my mom, my assistant isn't here, aku tuh bener-bener gak makan. Iya bener-bener. Aku juga, kayaknya semua orang gitu ya di entertain ya? Kayaknya kalau misalnya semua orang di entertain, manajer mereka gak ikut, asisten mereka gak ikut, mereka gak bakal makan dan mereka itu bener-bener kayak bakal gak perhatiin aja gitu loh. Bener lagi. Bener kan? Karena mereka kayak very, apa ya, udah anu aja, kayak kerja aja ya udah gitu, bodo amat. But lucky you, your mom kan selalu ikut ya kemana-mana. Kalau mama aku kan jauh banget ya di Medan gitu. Jadi aku apa-apa sendiri, paling aku ada asisten yang nemenin gitu. Tapi itu juga kadang-kadang asisten aku kalah sama aku, karena aku kayak ntar gitu. Tapi kalau dia tuh bukan gitu. Jadi, kamu udah makan? Belum. Tiba-tiba, Gojek datang atas nama ini gitu, buat siapa? Buat Nesa. Terus kayak jangan lupa makan ya. Suka nih cowok yang nggak banyak omdo tapi langsung ya gak sih, nggak nanya, nggak bilang jangan lupa makan ya, tapi ngirimin makanan gitu. Iya, ini buat cowok-cowok nih, buat cowok-cowok ya, jangan cuma bilang oh iya jangan lupa makan ya, kirimin dong makanannya. Iya. Grabin makanannya, Gojek tuh makanannya. Itu bener banget lagi, itu jadi bener banget pas lagi. dia nemenin aku tuh dia memahami, oh kamu tuh kalau syuting gini ya, kamu tuh lupa makan ya, kamu gini nggak sih, kamu gitu, dia detail gitu. Nah pas aku diajak ke kantornya dia juga aku kaget gitu loh, kayak wow, oh ini ya kan kerjaan itu beda banget sama entertain yang serius, yang tegas gitu, yang kayak dia beda banget. Dia itu nggak pernah suaranya gede sama aku sama sekali, tapi di kantor tuh dia bisa jadi orang kayak serem banget. Kayak kamu kenapa kayak gitu? Ya emang kayak gini aku di kantor, kamu harus lihat. Kamu juga kan kalau di syuting fun kan? Kalau aku kayak gini, aku tegas. Itu kayak beda orang. Yang kayak di office yang kayak komputer gitu, terus yang kayak gitu kan? Iya sih? Iya kayak gitu juga, tapi dia lebih tepatnya nge-handle banyak tim sih gitu. Oh itu ngeri sih. Jadi dia yang tegas banget, aku sampai dia nggak pernah kalau ngomong sama aku tuh kayak ya sayang gitu. Tapi sampai manajernya aja tuh soft spoken banget, parah dia soft spoken banget. Sampai pas dia speech aja di kantornya, itu tuh aku kayak, hah, kok dia bisa gitu ya? Dia bener-bener tegas banget ngomong dan aku nggak pernah dapet suara itu di selama hubungan. Itu dia. Jadi kayak kita beda. Terus kalau cerita tuh jadinya aku bisa lebih nampung dan no hard feeling. Kalau misalnya sama-sama entertain, misalnya aku cerita tentang sahabatku. Oh iya benar juga. Iya kan? Iya. Jadi pasti pasangan aku tuh kayak, ya aku gak suka deh sama teman kamu itu, terus akhirnya diemin teman aku juga gitu. Padahal kan kita cuma mau cerita harusnya, tapi pasti sebagai pasangan dia kayak, aku gak suka kamu digituin gitu. Nah tapi kalau sama dunia yang berbeda, dia kan gak kenal sama orangnya. Tapi dia bukan malah ikut-ikutan, tapi dia netralin gitu. Ya udah, kamu kan gini-gini. Iya, bener juga ya. Dan wise banget pas ketemu sama teman aku yang aku ceritain keluh kesahnya gitu. Aku ceritain, oh teman aku gini-gini. Pas dia ketemu tuh wise banget, dia bilang, itu dia baik sama kamu. Ya udah, ambil sisi positifnya aja gitu. Itu kayak gitu. Nah kalau misalnya dia cerita tentang pegawainya atau kantornya gitu kan, ini rese banget gini. Ya aku kayak sabar, nggak semua orang tuh sepintar kamu, nggak semua. Jadi kita tuh kayak bisa saling menenangkan gitu. Jadi seru banget sih Zoe ketemu sama orang yang berbeda dari profesi kita tuh, kita jadi ngerti pekerjaan lain dan dia pun mengerti juga pekerjaan kita, tapi no hard feeling gitu. No hard feelings. Oke. Ini nih my team sebenarnya ada satu video, let's see something. Aku juga penasaran ini apa nih? Apa ini? I can't see the text. Baru paham rasa seru dan bahagianya ketemu cinta yang setara.
Oh, It's him. cinta yang setara. Ya, itu dia Oh. maksudnya. Nah, cinta konsep setara kalau menurut Kak Nesa ini kayak gimana sih? Emang pernah ya nggak setara itu? Oh pernah banget. Like, ini jujur aja kayak one of my fears, tau gak sih aku takutnya apa sebenarnya? Aku takut cinta sama orang tapi cintanya sendirian. Oh itu iya, sakit banget, nggak enak. Sakit kan? Itu makanya kita harus ketemu pasangan yang setara. Setara itu bukan dalam berarti dia kaya atau kita miskin, atau dia kaya atau kita kaya. No, it's Lebih not ke about. perasaan kan? Kayak Enggak juga itu. apa sih kalau aku tuh lebih ke takut gini loh. Takut aku cinta sendirian. Bener-bener, itu mungkin kayak tadi love language kamu kebanyakan tapi dia enggak, itu nggak setara. Yeah. Kamu harus nyari yang love language-nya sama. Yes, Itu namanya there setara. There you go. Nah, Itu. iya. Itu dia. Jadi kalau misalnya cari pasangan tuh yang nggak setara tuh emang capek jadinya. Cinta sendiri, bener. Bener itu. Pernah gak sih kakak kayak dapet Sering, kayak gitu? Gitu ya. sering. Banyak pengalaman gak enak kok gitu. Jadi kayak kita udah effort gimana ya, itu tadi aku bilang kita udah effort, udah apa. Tapi dianya nggak melakukan hal yang sama, itu jadi kayak nggak ketemu di jalan tengah gitu loh. Itu nggak enak banget. Tapi ketika aku mengerti kata teman-temanku, lo tuh harus nyari cinta yang setara. Bahkan dalam agama Islam itu dianjurkan di dalam kitabnya itu kita tuh harus nyari cinta tuh yang setara. Setara itu biar kita sama-sama nyambung. Contoh misalnya orang pinter kalau sama orang yang bodoh banget, dia nggak akan nyambung ngobrol. Dan itu akan bikin hubungannya tidak harmonis. Karena orang pinter tuh kan menggebu-gebu kayak, sementara orang yang, bukan bodoh sih, mungkin yang kurang pinter lah ya. Kita nggak bisa bilang orang bodoh, kurang pinter. Jadi kayak nggak ngerti, nggak nyampe omongannya kayak, gitu loh. Nah itu tuh pasti si pinter tadi nggak merasa disambut gitu omongannya kayak, gimana sih kamu udah cerita gitu. Jadi itu yang nggak bikin match. Tapi ketika dia bisa mencari pasangan yang pintar juga, dia akan diladenin gitu loh. Ide-idenya bahkan mungkin dijabanin, kayak dijabarin lagi. Oh bener tuh ide kamu harusnya gini. Jadi seru hubungannya sampai tua, sampai surga gitu. Jadi pentingnya ketemu sama cinta setara tuh itu menurut aku ya. Kayak kamu bilang soal perasaan, mungkin soal ini juga gitu, kemampuan kita, soal love language, semuanya tuh harus setara. Biar hubungannya sehat, bukan apa-apa. Jadi kita nggak ngerasa sendiri, bener kamu bilang. Iya, justru kalau misalnya I feel like, ini bukan apa-apa ya guys, tapi kalau misalnya nggak setara tuh kadang-kadang kita merasa kayak nanti bakal ada yang sakit gitu loh. Banget. Sakit banget dan banget. capek banget ngadepin. Ada nggak sih kayak, boleh nggak sih cerita sedikit kayak pengalaman buruknya kakak gitu loh, in the past? Separah apa sih gitu, aku pengen tahu. Parah semua lagi. Like, is it that bad? Like, how bad is it? Like, give me like one example gitu. Aku pernah dilimain. What? Apa itu? Diduain tapi 5 kali. Entah. Diduain tapi sekali 5 gitu. Diselingkuhi tapi sekali 5 gitu. Jadi kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 dalam 3-4 bulan berturut-turut gitu. Itu tukang selingkuh sih. Wow, bentar. Kakak di 1, 2, 3, 4, 5-in, tapi diduain. Jadi dia itu selingkuhin kakak dengan 5 cewek. Yes. Betul lah, cewek yang berbeda-beda. Dan 5 cewek ini tahu mereka itu? Enggak, ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Tapi kebanyakan enggak tahu. Wow. Iya, itu pernah. Dan itu aku maafin terus kan. Aku berharap. Karena aku menganggap manusia itu tempatnya salah dulu. Ya benar sebenarnya. Sebenarnya konsep itu tetap benar. Manusia itu tetap tempatnya salah kita. Jadi aku tuh nggak bisa gampang ngejudge orang dan nggak suka. Karena aku nggak suka dijudge. Jadi ketika orang buat kesalahan dan dia mengakui kesalahannya, aku justru respect. Kayak misalnya, ya aku salah nih, aku minta maaf, aku respect. Tapi kalau dia berkelit yang kayak, enggak kok gini-gini, tapi ternyata itu aku ilfeel. Jadi kelemahan aku adalah gampang percaya sama pasangan aku atau orang terdekat aku untuk ngasih kesempatan berkali-kali. Karena aku tahu manusia itu tempatnya salah, nggak mungkin dong, aku nggak bisa judge. Ya kalau dibikin salah, dia mau berubah, ya udah aku temenin. Tapi nggak setaranya adalah, aku yang ngasih maaf terus, dia nggak ngasih improvisasinya ke aku. Jadi, ya itu nothing. Akhirnya aku capek sendiri, nah aku nyerah. Kayak, oke, bye. Gak kuat gitu. Terus pernah juga udah mau nikah, udah ngomong serius apa segala macem, udah posting.
aku udah ngerasa dia orang yang paling baik yang pernah aku temuin gini-gini. Tiba-tiba ada dia ngerasa nih aku lagi di titik terendah. Padahal aku datang di dia pada saat dia di titik terendah. Dan aku temani dia sampai dia bisa ada di titik dia atas lagi gitu. Tapi di saat dia di atas dia ngomong gini sama aku udah nggak bisa lagi sama, jadi gini kebalik. Tahun pertama pacaran, dia yang di titik terendah, aku yang aman, posisi di kerjaan. Lalu aku temenin dia sampai dia up, sampai dia stabil. Oke, di tahun kedua aku yang jatuh, brak. Kerjaan aku lagi dicoba aja gitu, diuji. Sehingga aku sempat nggak ada kerjaan, sempat ya pokoknya banyak hal lah ya di kerjaan kan, ya kan kerjaan tuh kayak roda aja ya gitu. Kadang ada di atas, kadang di bawah gitu ya. Pas aku di bawah tuh dia sempat nemenin berapa bulan, tapi akhirnya nggak nyampe setahun dia nyerah. Dia bilang, ya mungkin ada salahku juga kali ya gitu, yang menyikapi masalahku tuh tidak bijak. Mungkin aku nggak, dia lihat aku tuh nggak ada progres atau apa, padahal memang flow aku seperti itu, kayak aku butuh waktu dulu gitu untuk mencerna semuanya pelan-pelan. Tapi bagi dia tuh kayak, ya nggak bisa kalau kamu kayak gini, ya kamu harus cari jalan keluarnya itu. Jadi kita nggak ketemunya di situ, dan emosinya juga dia tuh kalau punya masalah harus diselesaikan sekarang. Kalau aku tipenya harus diem dulu, jangan ganggu aku dulu, at least 2 jam paling cepat, aku tuh butuh sendiri dulu. Nanti kalau udah tenang, kita baru bisa ngobrol, karena aku nggak bisa ngobrol di saat aku emosi. Aku nggak mau ngeluarin kata-kata jahat ke pasangan aku nggak mau. Aku juga gitu. Yes, bener kan? Aku nggak mau sampai marah banget sama dia, karena aku nggak mau ngelukai hati pasangan aku, walaupun sebenarnya aku juga terluka gitu. Jadi kayak, boleh nggak kita kalem dulu, nanti ada saatnya kamu udah enak, aku udah enak, kita obrolin baik-baik. Mungkin kita akan lebih ketemu jalannya yang enak, dan kayak mungkin ya kayak duduk, udah tenang, udah calm down, emosi udah ditaruh di lantai. Jadi kayak, yuk kita ngobrolin kemarin gimana ya, kenapa sih kamu kayak gitu. Itu kan enak daripada kita kayak, kamu tuh begini. Aku tuh menghindari itu. Jadi kayak, stop, aku lagi emosi, daripada aku jahat sama kamu. Jangan sentuh aku dulu, karena kalau dipaksa aku bisa kayak monster, pintu bisa aku belah 2 ibaratnya. Kalau misal dipaksa ya, jadi jangan paksa aku gitu loh. Aku ngerti masalah ini harus diselesaikan. Mungkin egonya dia jadinya nggak kemakan juga, nggak dikasih makan, kayak karena dia egonya tuh maunya diselesaikan sekarang. Dia nggak mau kalau misalnya masalah ego berarti ya sebenarnya. Jadi nggak ketemu di situ. Nah di situ dia ngerasa aku tuh punya masalah, solusinya nggak ditemuin gitu, kayak kok kamu bisa-bisanya sih kerjaan kamu kayak gini, kamu dia nggak mikir kakak nge-avoid gitu ya sebenarnya. Kok kamu nggak temuin jalan keluarnya sih? Aku capek juga tahu nemenin kamu kayak gini. Udah deh, karir aku tuh udah berjalan. Karir aku tuh jalan terus, dan aku harus ngejar dia. Aku harus lari. Sementara kamu jalan di tempat, aku nggak bisa nemenin kamu jalan di tempat. Jadi aku harus ninggalin kamu. What kind of man would say that to you? Ada, dan dia bilang, aku harus pergi, aku harus lari. Aku tuh punya masa depan, aku punya tanggung jawab keluarga, bukan kamu doang. Aku harus lari kejar karir aku, karena karir aku ini nggak selamanya ada gitu. Momennya lagi ada nih, jadi aku harus kejar dia, aku harus fokus di dia. Kalau aku mau jalan di tempat sama kamu, akhirnya karir aku pergi. Jadi daripada karir aku pergi, aku yang harus ninggalin kamu. Sorry, dia bilang gitu. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Aku langsung kayak, ya itu makanya relate banget sama kau di mana. Wow. Nanti kalau misalnya after the shoot aku kasih kakak denger deh kau di mana. Kayak kakak relate dengan setiap lainnya itu deh. Itu sakit banget sih. Bahkan dia bilang aku nggak bisa loh nikah sama kamu. Padahal dia yang bilang dia mau nikah sama aku. Dan aku menunggu aku tuh nemenin dia dari 0 sampai dia stabil, bukan pamrih, sorry gitu. Tapi berharap tuh kayak aku akan ada di setiap jalannya dia gitu. Di saat dia jatuh aku ada, di saat dia tinggi aku ada, di saat dia biasa aja aku ada, saat dia sakit juga aku ada gitu. Aku mau ada di setiap momennya dia, aku pikir. Tapi ternyata dia tidak mau ada di setiap momennya aku. Jadi kita nggak ketemu gitu. Nah di situ dia juga bilang, aku kayaknya nggak bisa nikah deh. Soalnya aku tuh harus fokus sama karir aku. Lagian aku nggak akan nikah sama kamu. Kalaupun akhirnya Tuhan mematahkan lidah aku untuk aku nikah sama kamu, aku akan ceraikan kamu suatu hari nanti. He really said that? Yes. Damn. Bentar, aku mau nanya kakak nih. Ini banyak banget dari banyak orang nih biasanya nanya, kakak setuju nggak kalau misalnya orang-orang tuh bilang gini, iya apa tuh biasanya orang-orang ngomong gini nih, biasanya cewek kok nggak mau nemenin orang dari 0. Padahal kalau misalnya dari my perspective nih, kadang-kadang cowok kalau misalnya ditemenin dari 0 nih,
dari nol, mereka ditemenin. Kadang-kadang kalau misalnya mereka udah di atas, mereka ngelupain kita, itu bener nggak? Dan sering banget terjadi ya di dunia ini. I'm not saying everyone ya, I'm not saying everyone. Tapi which one do you think is right? My perspective atau some other people's perspective? Enggak dong, kamu dong. My perspective juga bener ya. Tapi I'm not saying everyone ya, I'm not saying everyone. Tapi terkadang ketika kita udah menemani seseorang dari nol, sometimes they would forget us. Itu kenapa, Kak? Menurut Kakak nih, Lupa kenapa? diri kali ya. Lupa diri mungkin imannya juga kurang kuat. Ya kurang, ya memang nggak setia aja kali, emang nggak bersyukur orangnya gitu. Jadi susah kalau diri sendiri aja nggak punya rasa bersyukur, ya mau gimana. Tapi mungkin bisa jadi, kalau yang aku lihat ya, maksudnya nggak bisa 100% kita menyalahkan orang juga. Coba kita netral di sini gitu. Mungkin dia punya kapasitas yang memang memaklumi orangnya itu sedikit. Jadi bagi dia, aku udah sangat memaklumin kamu gitu. Jadi aku nggak bisa memaklumi kamu lebih karena aku punya kapasitas, bisa jadi. Karena kapasitas orang juga berbeda-beda kan, Zoe. Kayak mungkin kamu juga ada kapasitas yang bisa mengerti orang sampai mana. Ada kesabaran, batas kesabaran kamu. Jadi mungkin emang bukan orang yang tepat aja gitu. Karena kalau orang yang tepat nggak akan pernah capek sama apapun kondisi kita. Sebenarnya itu kembali lagi, itu bukan jodoh aja kalau misalnya. Betul. Jadi emang mungkin diketemukan Tuhan untuk kita belajar. Untuk kita mungkin, nanti kalau kita jadi pasangan kita jangan kayak gitu. Iya, itu benar. Tapi nggak usah nge-blame orangnya, tapi introspeksi dan belajar dari apa yang kita lalui, bahwasanya berarti kalau ke depannya kita jangan jadi manusia seperti itu kalau kita nggak mau digituin. Gitu. Dan dia maafkan. You know, the more I get through life, even though I'm still 19, jujur aja, jadi kayak you didn't know I'm 19 ya? No. I'm still 19. Jadi kayak kita jauh banget ya ternyata. Kakak emang berapa? Coba tebak. You're like, I don't know, 22? Like, wait, you're almost getting married ya? Kemarin, like, I don't know, 25 berarti, 25. 29. Panggil, call me tante, nak. No, I'm not gonna call you tante because you look really young. Kalian kalau misalnya, I don't know in camera ya, in person, she looks really young. No. Wow, amazing, Thank you. impressive, magnificent, everything. If you can just call it amazing, jujur aja. Let's just say glass skin, everything. I don't know what you use. I don't know what you eat. Do you eat collagen like every day? Not every day, tapi ada. Tapi emang jaga makan sih, buah lebih. Namanya juga model, pasti jaga makan. Iya Enggak, tapi sih? emang aku terinspirasi dari tante aku. Jadi tante aku ada yang awet muda banget, tanpa botox, tanpa apapun. Gimana secretnya? Boleh nggak sih? Karena ini 29, mukanya masih kayak gini. Aku kalau misalnya Makan buah. Makan Buah, minum air putih. Iya. Sebenarnya ada satu hal yang lebih sehat lagi, lebih akan bikin kulit lebih lucu lagi gitu, lebih pumpy lagi. Apa itu? Jangan bergadang. Tapi itu susah sekali. Aku juga sampai detik ini masih susah ya. Aku pas denger terakhirnya ada kaca. Ya kan? Sulit ya sih? Itu sulit. Itu Di belakang udah rasa sulit. Iya. Jadi tadi berarti buah, air juga air wajib. putih, iya. Terus Ada yang lebih penting sebenarnya. apa lagi tuh? Happy. Oke, bahagia. Walaupun sebenarnya sulit ya untuk happy, jadi orang yang happy. Aku pun terdetek itu sama orang-orang, kayaknya aku tuh orangnya ceria banget, padahal aku orang yang paling galau sedunia. Really? Padahal in your Instagram you look really happy. Are you really not just a happy person? I mean, like you're wearing pink right now. You said you like Barbie. I mean, like no, not really. Fun fact, aku kalau lagi sedih aku pakainya hitam. Are you serious? Oh my god, get out of here. Jadi kalau aku lagi sedih aku tidak akan bisa pakai warna pink. Karena aku hanes banget anaknya setiap hari. Oke, berarti I can see the designer berarti. Kakak itu suka Iya. Aku bisa ngelihat kakak itu berarti sesuai dress code lah. Iya, sesuai dress code. Emosinya sesuai dress Betul, code. Jadi hari betul. ini lagi happy banget. Nggak happy banget, tapi karena ketemu Zoe, jadi aku harus happy. Nggak, aku gitu. tuh suka banget ngeliat. Tau gak sih dari tadi aku salvoknya apa? Your makeup itu kayak sesuai dengan your clothing. Jadi kayak her eyeshadow, her blush, and her lipstick itu kayak sesuai with her clothes and her shoes and her socks. Kaos kakinya FYI juga kayak satu dress code gitu loh. Aku salvoknya dari tadi itu gitu. Jadi makanya aku ngeliatnya kayak
Nah, jadi aku Ya. tuh punya kebiasaan kalau ketemu sama orang, kayak aku kan lihat dulu nih podcast kamu sebelumnya. Aku mau lihat style kamu kayak apa gitu. Jadi aku harus menyesuaikan sama siapa yang aku temui. Karena aku lihat kamu anaknya ceria dan kamu juga fashionable. Jadi aku dan aku juga nggak mau kehilangan. Maksudnya aku juga mau liatin bahwasanya ya aku 29 gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Aku pede soal itu. Jadi aku tetap pakai blazer karena aku mau liatin konsep matchernya aku. Tapi aku sambungin dengan apa namanya ini Apa sih pants. namanya kayak apa sih namanya cargo Pants ya, itu kayak karena aku melihat kamu yang santai, yang casual. Mm-mm. Ke warna pink aku pilih selain warna favorit aku karena kamu yang ceria, jadi aku sambut dengan warna pink gitu. I see. We love a Cancer, everybody. Okay. So detail ya. alright. Jadi setiap kali ketemu teman aku, even itu teman biasa atau teman dekat, aku pasti sebelum ketemu aku lihat Instagramnya dulu. Dia lagi sering pakai baju apa? Misalnya dia lagi sering pakai baju putih, aku pakai baju putih. It's okay. I love Cancers. This is exactly why I love Cancers. Mereka itu benar-benar kayak I don't know, Cancers and Pisces tuh biasanya pakai perasaan banget kan. Jadi kayak when I see Cancers, I was like, okay, I'm safe with you gitu loh kayak. Oh, Okay. kalau Pisces kamu safe juga? I feel safe with Pisces juga. Tapi mereka tuh kayak lebih emotional banget kan. Kalau misalnya Cancer tuh lebih kayak, oh ya, this is the dad of the group. Oh ya, this is the mom of the group. Okay, I'm safe gitu. Aman gitu. Jadi kalau misalnya in a friend group, kalau misalnya they have a Cancer, this is the mom, this is the dad, kita aman, gitu lagi, kita aman. Jadi kalau misalnya kita ada masalah apapun, this is our mother, gitu loh, this is the mom. Gitu. Oh tapi aku setuju sih, Pisces itu mirip juga kayak Cancer, so detail juga ya. Detail, mereka dan detail. excited banget orangnya gitu. Iya. Tapi sejujurnya cerita yang terparah aku ada di Pisces lagi. Jadi aku kayak Tapi mungkin cowok kali ya, kalau pertemanan no. Kalau pertemanan mungkin masih oke dengan Pisces. Oke, kalau misalnya pertemanan masih oke dengan Pisces. Tapi anyway Kak, ini kan habis gini Lebaran. Kakak pulang kampung berarti nanti? Iya, aku dalam beberapa hari ini akan pulang. I see. Sebenarnya aku harus pulang hari ini sih, tapi karena Zoe aku jadi cancel pulang. Ih, bisa aja ya ampun. Oh my god, thank you so much. I love you Kakak, astaga. Oke. Ini Kakak siap nggak sih nanti waktu di Lebaran tuh ditanya sama orang-orang kapan nikah? Oh, itu karena saya sudah 29 tahun ya, itu sudah pertanyaan bertahun-tahun adanya. Jawabannya apa nih yang harus biasanya di copy paste? Dari mulai jawaban nyambut, sampai capek, sampai denial, sampai marah, sampai sekarang kayak bercandain kalau misalnya nanya, kapan nikah gitu, jadi kapan nih nikahnya? Ya, kapan nih transfernya buat bikin pesta? Ya jangan cuma nanya lah tante gitu. Oh tante mau nyumbang? Ya nyumbang apa? Ya biar aku catat dulu ya gitu. Terus kayak, terus tante aku langsung kayak, gitu. Terus kayak, nanti kalau kamu pesta, kamu nikahnya kapan nih? Aku gak sabar deh, tante pengen bikin kayak gini-gini. Oh tante yang kasih. Aku bilang Tante gitu. yang nyumbang gitu Iya. di tante. Jadi kayak, kamu kapan nikahnya? Tante kapan anaknya lulus ini? Jadi aku balikin aja. Jadi aku udah make it fun aja. Boleh kalau yang kemarin ditanya kapan nikah, oh iya nanti. Kalau ini ditantang, kapan tante nyumbang gitu ya. Jadi udahlah dibikin fun aja karena aku pusing. Iya, Ya paling jawaban paling netral, dan kalau lagi males kayak ya doain aja gitu. Tapi kapan nikah beneran? Nggak datang dari tante, datangnya dari Zoe ini sebelum lebaran. Tapi beneran kapan nikah? Kira-kira. Doain ya, as soon as possible. Doain ya, as soon as possible. Amin. Tapi seriously though, ini kan sebentar lagi Kanesa udah nggak kepala 2 lagi nih ya berarti ya. After this kepala 3, aduh iya lagi ya, oh my god. Iya lagi tahun ini loh. Iya ya, tahun ini kan. Oh my takut. god. How do you feel about it? Are you like, sebenarnya are you excited or are you just like really scared? Deg-degan sih. Kalau sampai scary sih enggak, cuman mungkin tantangannya akan lebih besar, tanggung jawabnya juga akan lebih besar. Aku nggak tahu aku siap apa enggak untuk itu, tapi siap nggak siap harus siap gitu. Aku aja mau kepala 2 aja masih deg-degan tahu. I'm 20 this year.
it's a roller coaster. It's a roller coaster. Tau gak sih kayak 20 temen 20 aku aja, something itu. temen aku aja kemarin ngilang sama aku 7 bulan gitu. Terus aku kayak, kamu kemana aja? Aku midlife crisis Zoe. Padahal dia cuma beda 1 tahun doang sama aku. Makanya aku bingung. He's 20, I'm gonna be 20 soon. Makanya aku juga mau nanya nih kalau misalnya kakak nanti umur 30 kabarin ya, aku juga takut gimana. Nggak harus takut sih, tapi umur 20-an itu perjalanan yang seru sih menurut aku. Seru Seru banget ya? karena di situ titik kita banyak mengenal hal, semuanya belajar. Tapi kalau 30, I think itu udah lebih ke tanggung jawab. Udah ke responsibility gitu. Jadi untuk menuju ke tanggung jawab itu kita akan dikenalkan dengan berbagai macam situasi, kondisi, permasalahan yang untuk kita bisa di tempat 30 nanti. Contoh gagal percintaan, gagal pertemanan, mungkin kerjaan yang nanti akan ada up and down, terus mood, menyikapi orang, mengenal banyak orang, menghadapi situasi, menghadapi orang-orang kayak orang tuh kan banyak banget ya, apalagi di entertain beragam banget, ada yang sifatnya segini, segitu. Itu cara kita nanti belajar untuk someday we will be a mom. Yes, Iya lagi. bener kan? Iya, Jadi kita tuh iya. harus bisa mengenal semua orang, semua karakter, semua sifat untuk nanti mengenali anak kita seperti apa. Oke, understandable. Dan jadi pasangan, kayak pasangan kita tuh dari out of nowhere loh Zoe, tiba-tiba kita tuh harus mengerti dia. Jadi di saat situasi dia kayak gimana, kita udah bisa nge-handle dia, kita udah bisa nyikapi dia. Karena apa? Karena di selama 20 itu kita udah ketemu sama banyak orang, jadi kita udah ngerti cara menyikapi pasangan kita, anak kita nanti gitu. Dan orang-orang yang akan kita hadapi di ke depan, kita udah akan lebih tenang. Nggak geradakan kayak 20, karena 20 kita pasti shock. Geradakannya tuh karena kayak baru ketemu, oh ternyata orangnya gini, oh ternyata masalah itu gini. Oh, tapi kalau udah di 30, kalau udah dilewatin kayak pas masalah ini datang, oh udah Ya, gitu. udah deh, gitu. gitu. Oh iya, bener sih. Tapi kayak you're not 30 yet, ada gak sih kayak something that you still wanna achieve? Like in this short notice? Banyak dong. Aku aja masih punya cita-cita yang belum aku wujudin, which is designer dan Oh penyanyi. iya sih. Yes. Di umur sekarang loh, karena aku tuh mengenyampingkan cita-citaku demi keberlangsungan hidupku dan keluargaku. Jadi karena aku emang bantuin keluarga dan adik-adik juga sekolahnya dan lain-lain, jadi aku mengutamakan kebutuhan itu dulu daripada cita-citaku. Sehingga di saat titik tenangku baru aku bisa meraih itu semua. Gitu sih. I see. Masih banyak yang mau aku achieve. Aku pengen jadi desainer yang inovatif ya, maksudnya. I'll pray for that. Yang mungkin bisa bersahabat sama desainer lain yang nggak sikut-sikutan gitu. Pengen juga jadi penyanyi yang bisa mengeluarkan karya based on true story dan based on my heart gitu. Jadi kayak yang pure gitu, bukan kayak aduh aku pengennya ngalahin penyanyi ini, enggak, aku pengen yang tenang gitu, itunya karirnya nanti gitu, mencapai hal-hal juga tenang gitu. Itu sih yang dipengen di 30. Kayak I see. banyak sih. I'm happy for you lah Kak. Aku doain semua karir kakak pasti terwujud lah Kak. Dan semua apa yang kakak mau pasti terwujud buat kakaknya. Now this is the last question. Kak Nessa ini kan bisa dibilang kayak role modelnya apa ya, hijabers di social media kan. Nah, ada nggak sih Kak kayak tips buat apa ya, jaga eksistensi gitu loh Kak? Ada nggak Kak? Kayak apa ya, because like maybe kalau misalnya di sosmed tuh maybe people are like struggling right now. Do you have any tips for them? Sejujurnya aku juga masih belajar sih ke arah sana. Soalnya like right now kan banyak banget yang apa ya, kontennya itu viralnya itu kan negatif. Kakak itu kontennya itu selalu positif gitu loh. How do you apa ya? Maintain your positive apa ya, pengaruh positifnya? Karena kalau khususnya di jalur aku dan jalur kita ya di entertain, aku rasa nggak perlu kita ngasih tahu orang tentang backstage-nya kita. Karena itu hanya kita, bukannya fake ya, bukannya nggak jadi diri sendiri, no. Tapi
alangkah lebih baik emang kita save sendiri karena biar nggak dicampurin sama orang dan kita memberikan efek positif supaya jadi manifest juga positif ke kitanya gitu. Walaupun sebenarnya gatel gitu pengen kasih tahu kalau aku tuh galau loh, aku tuh kesel loh, aku tuh pengen marah loh sama si ini gitu kan dengan posting-posting, tapi aku jaga banget sebisa mungkin aku hanya posting yang positif-positif aja biar positif ke orang, biar orang responnya positif dan nyampe ke akunya juga positif gitu. Itu cara aku maintenance kalau soal posting konten. Tapi sejujurnya Zoe, fun fact, aku itu anak yang unsosmed. What? Really? Aku nggak suka sosial media sebenarnya. Aku suka entertain sebagai pekerjanya. Aku suka di lapangannya. Aku suka syuting, aku suka hosting, aku suka singing, aku suka ya gitulah. Tapi aku nggak suka punya tanggung jawab untuk kayak aku kasih tahu aku di mana, harus upload gimana, diatur gitu tuh aku kurang nyaman karena aku anaknya privacy banget. Aku nggak nyaman kalau orang tuh tahu aku di mana gitu kan, aku nggak feeling safe karena aku sendirian di Jakarta kan. Jadi kalau misalnya takut aja gitu kayak aduh kalau misalnya nanti aku disamperin gimana, karena terjadi dulu gitu setiap pas awal-awal aku di sosmed itu lagi naik terus aku posting aku di mana tuh ada yang ngikutin, ada yang apa, dan aku nggak ngerasa safe di situ. Aduh, untuk aku yang merantau tuh aku kayaknya kurang ngerasa enak deh untuk orang-orang tahu aku di mana, padahal siapa aku juga gitu, maksudnya nggak yang setenar itu untuk orang-orang, tapi ada aja gitu, ada aja. Jadi akhirnya aku nggak nyaman dengan orang tuh tahu privacy aku dan mencampuri kayak komen ini kayaknya harus gini deh, harus gitu deh kalau kita ngeluarin masalah kita gitu. Jadi aku ngerasa kayaknya gue nggak perlu ngasih tahu backstage gue dan privacy gue ya di Instagram gitu, cukup konten positif, ngeliatin ceria, that's it, udah gitu. Karena biar baliknya kayak gitu juga ke aku. Tapi kalau maintenance positifnya itu, ya itu, aku maunya tuh segala hal yang balik ke aku tuh positif. Jadi gimana pun caranya komunikasi ke orang positif, bersikap sama orang positif. Ya mungkin belum semua aku juga bisa ya, mungkin banyak juga aku yang masih belajar gitu. Ada sikap-sikap aku yang belum wise mungkin ke orang, kalau aslinya ya gitu. Tapi kalau di sosial media, sebisa mungkin aku in the positive way aja gitu. Aku maunya, soalnya baliknya ke aku positif juga gitu. Karena kalau nggak kayak gitu aja tuh banyak aja kan netizen yang ngerungsing gitu kayak ngatur maunya apa gitu, tapi ya menurut aku nggak usah diturutin, be yourself aja gitu, be yourself, tapi juga jangan geradakan juga be yourself kayak semua diumbar di sosial media, walaupun some people menganggap semua diumbar tuh seru karena orang tuh jadi mau tahu kita terus, dan emang netizen kan kayak nagih nih, kakak di mana, ngapain, sama siapa, gimana sekarang hubungannya, moodnya gimana. Tapi kalau dikasih tahu semuanya kayak bagian mana lagi yang bikin kita bisa tenang gitu. Ya karena mereka juga kepo juga kan sebenarnya. Iya gitu. Jadi ya udahlah, kalau aku sih versi aku maintenance karir aku dengan positif aja postingnya gitu. I see. Okay, everybody tepuk tangan dulu guys. Kak Nessa, I just want to say thank you so much for coming. It was really nice talking to you, and semoga whatever you do from now on bisa menginspirasi generasi-generasi kita. And also semoga like all your dreams will come true, and I hope your dad cepat sembuhnya Kak. Thank you so much for coming Kakak. I appreciate you so much. And by the way, buat kalian di sini aku mau ucapin selamat lebaran bagi yang merayakan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Maafin Zoe kalau ada hal yang kurang berkenan. Selamat kumpul sama keluarga di rumah. That's it for today. Intermezzo interview with me, Zoe Levana. Jangan lupa comment, like, share this episode, and don't forget to subscribe. And I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Keren.